Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nih, nama saya Cil Al-Arifah Mestika. Saya merupakan mahasiswi semester 2, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini di sebuah kampus di IAIN Langsa. Dan ini merupakan podcast pertama saya, jadi maafin ya teman-teman kalau di podcast ini saya masih banyak banget kurangnya. Dan podcast ini saya buat untuk menuntaskan tugas mata kuliah psikologi perkembangan anak usia dini. Jadi di sini saya akan ngebahas tentang perkembangan agama dan moral. Lebih tepatnya itu dalam pendidikan anak usia dini, teman-teman. Nah, jadi dari teman-teman udah tahu apa belum nih definisi dari pendidikan anak usia dini? Di sini saya mau menjelaskan sedikit ya teman-teman. Jadi pendidikan anak usia dini didefinisikan Depdiknas sebagai suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membentuk pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Jadi maksudnya pendidikan lebih lanjut itu adalah pendidikan sekolah dasar ya teman-teman. Ketika anak sudah dimasukkan di lembaga PAUD, jadi si anak ini kalau dimasukkan di sekolah dasar itu dia tidak shock lagi dengan lingkungan sekolah dasar tersebut. Jadi selain di rumah, anak juga perlu tuh dididik di lembaga PAUD. Lalu tujuan pendidikan anak usia dini itu apa sih? Jadi tujuan pendidikan anak usia dini yang ingin dicapai itu adalah untuk mengembangkan pengetahuan dan pemahaman orang tua dan guru serta pihak-pihak yang berkaitan dengan pendidikan dan perkembangan anak usia dini. Nah, jadi teman-teman udah pada paham kan apa pengertian dari pendidikan anak usia dini dan apa tujuan dari pendidikan anak usia dini tersebut. Nah, selanjutnya kita akan ngebahas tentang moral nih teman-teman. Moral itu dapat dimaknai sebagai nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok nih dalam mengatur tingkah lakunya masing-masing teman-teman. Nah, terus seperti apa sih seruan nilai-nilai moral ini? Nilai-nilai moral ini seruannya itu seperti untuk mengajak orang untuk berbuat baik gitu teman-teman. Berbuat baik itu bisa ke orang tua, ke orang lain, supaya misalnya kita tidak boleh mencuri, kita tidak boleh berbohong. Nah, jika seseorang dikatakan tidak bermoral, berarti seseorang tersebut memiliki tingkah laku yang tidak sesuai nih dengan nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi kelompok sosialnya, teman-teman. Dan penting juga nih untuk teman-teman mengetahui bahwa pendidikan yang dilakukan pada saat anak usia dini itu dimana perkembangan dan pertumbuhannya dalam kondisi puncak keemasan loh teman-teman, atau yang disebut dalam bahasa Inggris itu golden age teman-teman. Karena pada masa inilah kita sebagai pendidik ini memiliki kesempatan paling tepat untuk mengembangkan kepribadian atau karakter si anak tersebut. Nah, jadi sebagai pendidik kita perlu menanamkan hal-hal positif kepada si anak. Lalu, sebagai orang tua, juga perlu memilih tuh lingkungan yang baik atau tidak untuk tumbuh kembang si anak. Karena sebenarnya ya teman-teman, mendidik anak pada masa ini tidak mudah teman-teman. Ibarat tuh kita memasuki hutan belantara. Jadi mendidik anak pada masa itu sama dengan kalau peribahasanya itu babat alas. Atau artinya itu seseorang harus mulai dari nol dan penuh perjuangan, kesabaran, dan ketelatenan agar pendidikan yang ditanamkan dan dikembangkan pada si anak tersebut berhasil dan membentuk karakternya yang positif ya teman-teman. Jadi gimana ya teman-teman cara kita mengarahkan perkembangan moral dan etika pada diri anak usia dini? Jadi teman-teman, perkembangan moral dan etika pada diri anak usia dini dapat diarahkan melalui pengenalan kehidupan pribadi dalam kaitannya dengan orang lain. Nah, yang kedua itu kita bisa mengenal dan menghargai perbedaan di lingkungan tempat si anak itu hidup. Dan yang ketiga, kita mengenal peran jenis atau yang disebut dengan role of gender ya teman-teman, dan orang lain
dan mengembangkan kesadaran hak dan tanggung jawabnya. Lalu teman-teman, tujuan dari pendidikan dan pengembangan moral anak menurut Adler adalah dalam rangka membentuk kepribadian yang harus dimiliki oleh manusia tersebut. Contohnya itu, yang pertama dapat beradaptasi pada berbagai situasi dalam relasinya dengan orang lain dan dalam hubungannya dengan berbagai kultur. Yang kedua, selalu dapat memahami sesuatu yang berbeda dan menyadari bahwa dirinya memiliki dasar pada identitas kulturnya. Dan yang ketiga, mampu menjaga batas yang tidak kaku pada dirinya, seperti bertanggung jawab terhadap bentuk batasan yang dipilihnya sesaat dan terbuka pada perubahannya. Jadi sangat jelas kan teman-teman, pendidikan anak usia dini itu sangat penting. Kenapa penting? Karena pendidikan anak usia dini memiliki tujuan untuk mereka bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya secara sehat, teman-teman. Nah, kalau kita memasuki si anak di lembaga PAUD, itu ada yang namanya program pembentukan perilaku. Program pembentukan perilaku itu merupakan kegiatan yang secara terus-menerus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari pada anak. Dengan adanya program ini, diharapkan anak dapat melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik, teman-teman. Pembentukan perilaku melalui pembiasaan yang dimaksud adalah seperti pembentukan moral dan agama, Pancasila, perasaan atau emosi, hidup bermasyarakat, dan disiplin. Adapun tujuan lainnya seperti mempersiapkan anak sedini mungkin dalam mengembangkan sikap dan perilaku yang didasari oleh nilai-nilai moral, agama, dan Pancasila, teman-teman. Teman-teman juga bisa lihat nih di Quran surat At-Tahrim surah ke-66 ayat 6. Di situ Allah memperingatkan manusia untuk melindungi diri dan keluarganya dari siksa api neraka. Di sini juga tersirat bahwa anak adalah amanat yang dititipkan Allah kepada orang tuanya. Amanat wajib dipertanggungjawabkan loh teman-teman. Secara umum, inti tanggung jawab itu ialah penyelenggaraan pendidikan Islam bagi anak-anak dalam keluarga. Karena teman-teman, keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama dan utama, bukan semata-mata karena alasan urutan atau alasan kronologis, melainkan ditinjau dari sudut intensitasnya nih ya teman-teman, dan kualitasnya, pengaruh yang diterima anak, serta dari sudut tanggung jawab yang diemban orang tua sekait dengan pendidikan anaknya. Makanya nih teman-teman, keluarga itu memiliki beberapa fungsi penting loh teman-teman. Di antaranya itu ada fungsi pembinaan dasar moral dan spiritual. Ada juga fungsi pendidikan, fungsi reproduksi, fungsi ekonomi, fungsi perlindungan atau protektif, fungsi rekreatif, fungsi sosial, dan fungsi afektif. Di sini kan kita ngebahas tentang pendidikan Islam kan teman-teman. Jadi, penerapan pendidikan Islam itu hanya bisa terlaksana ya dalam rumah tangga Islami kan teman-teman. Rumah tangga Islami itu memiliki beberapa karakter loh teman-teman. Di antaranya itu seperti di dalamnya ditegakkan adab-adab Islam, baik menyangkut individu maupun seluruh anggota keluarga. Yang kedua itu ada didirikan atas landasan ibadah, seperti bertemu dan berkumpul karena Allah, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran, saling menyuruh kepada yang makruf dan mencegah yang mungkar karena kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-teman. Yang ketiga, dapat menjadi teladan dan dambaan masyarakat dan umatnya. Jadi kita ngerasa tinggal dalam kesejukan iman dan kekayaan rohani, teman-teman. Nah, dan yang terakhir itu suasana di rumah itu serasa surga di dalamnya. Oke, cukup di sini podcast saya kali ini. Semoga teman-teman sudah paham ya tentang perkembangan agama dan moral pada anak usia dini. Dan saya mau mengucapkan terima kasih banyak juga nih untuk teman-teman yang udah
mau mendengar podcast saya sampai akhir. Saya harap teman-teman suka dengan podcast saya ini dan semoga bermanfaat ya untuk teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.